Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunen Review. Dan selamat datang di plot manhwa Star Embracing Swordmaster. Nah, kali ini mari kita lanjutkan perjalanan si anak pelosok. Dan part kedua, mari kita mulai. Di suatu malam gelap, terlihat seseorang yang sedang membersihkan pedangnya, di mana ia merasa jika udara musim dingin saat ini menusuk sampai ke tulang-tulang. Tapi ketika itu, dirinya cukup dikejutkan oleh kehadiran seseorang. Dengan hal itu jugalah, ia mendekati kehadiran tersebut, serta memintanya untuk segera keluar. Dari balik kegelapan, terlihat Vlad muncul ke hadapan dirinya. Karena nyatanya, ia mendapatkan misi pertamanya untuk menemui Sir Stanga. Dan dengan hal tersebut, ia memberikan surat dari George kepadanya. Stanga yang mendapatkan surat itu tentu saja langsung membacanya, di mana dirinya mengetahui jika alasan George membutuhkan bantuannya adalah untuk melawan tentara bayaran yang dulunya seorang kesatria. Tapi selain itu, Vlad pun berkata kepada Sir Stanga untuk mengikutinya, karena dirinya akan memandunya ke daerah kumuh. Memperhatikan Vlad, Stanga sedikit terkejut karena ia tidak yakin apa dirinya harus mengikuti orang yang sangat bodoh. Hanya saja Vlad yang diperlakukan seperti itu, ia membalas dengan datar jika setidaknya ia bisa memandu ke daerah kumuh. Namun ketika itu juga, Stanga menatapnya dengan tajam, serta ia berkata bahwa Vlad benar-benar bodoh. Di mana jika Vlad berkata bahwa jalannya salah, maka ia akan membunuhnya di saat itu juga. Tapi melihat ancaman dari Stanga, Vlad mengacuhkannya dengan santai, karena nyatanya ia tidak peduli akan hal itu semua. Selama Stanga mengikutinya, maka ia akan sampai di daerah kumuh. Tentu saja, selain itu ia juga tidak ingin menggagalkan misi pertamanya. Melihat tindakan dari Vlad, Stanga sedikit terkejut karena dirinya sengaja mengancam Vlad. Tapi nyatanya, ia malah diabaikan. Dan dengan hal itu jugalah, ia sedikit terkejut. Karena sekarang ia mengetahui alasan George menyukai Vlad, di mana Vlad merupakan anak yang pantas untuk dididik. Beberapa saat kemudian, Vlad dan Stanga mereka beristirahat dari malam yang gelap. Dan Vlad, ia terus-terusan melirik ke arah Stanga. Namun Stanga yang merasa risih akan perilaku Vlad, ia bertanya akan kenapa dirinya terus-terusan meliriknya seperti itu. Apa mungkin saat ini merupakan kali pertama melihat seorang kesatria yang sudah pensiun? Dan Vlad pun menjawab jika itu merupakan kali pertamanya melihat secara dekat. Serta selain itu, ia juga bertanya akan dari mana asalnya dan juga umurnya. Namun yang lebih membuatnya penasaran, apakah dirinya tahu cara menggunakan aura? Mendengar pertanyaan dari Vlad, Stanga hanya tersenyum mengejek karena melihat Vlad saat ini ternyata ia hanya memiliki penampilan yang polos saja. Ia juga berkata jika tidak semua kesatria bisa menggunakan aura, bahkan menggunakan aura di pertarungan nyata merupakan hal yang jauh berbeda. Namun mendengar penjelasan itu, Vlad kembali bertanya apakah Stanga bisa menggunakannya atau tidak. Tapi karena Stanga menjawab jika dirinya bisa, Vlad langsung memberikan seluruh makanannya, di mana ia ingin melihat Stanga dalam menggunakan aura. Stanga yang melihat itu, ia menatap ke arah Vlad, serta berkata bahwa seorang kesatria hanya boleh menerima sesuatu yang telah dia berikan. Tapi karena Vlad bersungguh-sungguh, dirinya tidak ada pilihan lain untuk memperlihatkan penggunaan aura. Melihat Stanga yang bersiap dengan pedangnya, Vlad sungguh penasaran apakah dirinya bisa menggunakan aura yang sebenarnya. Karena saat ini, Stanga akan memperhatikan tentang aura. Dengan ketenangan miliknya, Stanga mulai memasuki keadaan fokus, di mana ia mengerahkan dunia miliknya dari dalam jiwanya. Ia juga berkata kepada Vlad untuk memperhatikannya dengan baik, karena aura merupakan esensi seorang kesatria sejati. Dan dengan fokusnya itu, Stanga akhirnya membuka matanya, di mana terlihat jika aura biru menyelimuti pedangnya. Waktu berlalu, Vlad dan Stanga mereka berdua akhirnya telah tiba di daerah kumuh.
Namun di sana Stanga cukup kesal karena kenapa harus melewati gorong-gorong daripada gerbang utama. Rasanya ia sekarang hampir kehilangan harga dirinya sebagai seorang kesatria. Dan Vlad pun membalas bahwa ia diperintahkan untuk membawanya secara diam-diam. Serta ia juga menambahkan bahwa dirinya akan mempersiapkan bak mandi ketika telah sampai di tempat tujuan. Dengan hal tersebutlah, mereka berdua mulai menelusuri daerah kumuh tersebut, di mana Stanga merasa jika dirinya sedikit terganggu oleh kesunyian ini. Namun ketika berjalannya waktu, mereka berdua cukup dikejutkan oleh sesuatu. Dan Stanga bertanya, apakah daerah kumuh biasanya seperti ini? Tapi Vlad menjawab dengan yakin bahwa biasanya tidak seperti ini. Karena saat ini, sepertinya perkelahian antara organisasi telah dimulai. Melihat kejadian itu, Vlad menyarankan untuk segera berpencar, di mana dirinya akan memberitahukan pintu belakang organisasi yang tersembunyi. Dan dengan hal itu jugalah, Vlad langsung berlari ke markas secara terburu-buru, di mana dalam beberapa saat berlalu, Vlad akhirnya telah tiba di bar organisasi. Hanya saja, tempat tersebut ternyata telah berantakan. Melihat kehadiran Vlad, George tentu saja mengucapkan selamat kepadanya karena dirinya berhasil masuk ke daerah kumuh dengan lancar. Ia juga berkata bahwa si lintah uang telah menyerang duluan. Dan seperti dugaannya, mereka yang mengurusi uang berada di tingkatan yang berbeda. Vlad yang melihat itu, ia bertanya kepada George apakah dirinya baik-baik saja. Dan George pun menjawab bahwa sudah lama dirinya menghadapi orang di tingkatan kesatria, yang mana sekarang membuat dirinya cukup kerepotan. Tapi selain itu, ia bertanya apakah Vlad membawanya, di mana Vlad pun membenarkannya jika ia berhasil membawanya. Namun karena gerbang utama diawasi, ia memberitahukan lokasi pintu belakang, dan saat ini Stanga pasti telah berada di sana. Mendengar penjelasan dari Vlad, George tentu saja senang dengan hasil kerjanya, di mana ia mengatakan bahwa besok kelompoknya akan menyerang si lintah uang, karena ia berencana untuk mengakhiri semuanya. Tapi selain itu, ia juga bertanya apakah kondisi Stanga baik-baik saja, di mana Vlad menjawab bahwa ia baik-baik saja, serta ia juga seperti orang yang baik. Selain orang yang gesit, ia juga ternyata seseorang kesatria yang bisa menggunakan aura. Dan dengan itulah, Vlad yakin jika besok organisasi pasti bisa mengakhiri semuanya. Tapi mendengar perkataan itu, George sungguh terkejut, di mana ia merasa jika ada keanehan dari penjelasan milik Vlad. Dan dari perbincangan itu juga, langkah kaki dari kejauhan mulai terdengar, di mana Vlad berkata bahwa sepertinya ia sekarang telah sampai. Namun di sana George bertanya dengan serius kepada Vlad tentang apakah Stanga benar-benar menggunakan aura. Dan Vlad pun dengan yakin menjawab jika dirinya melihat Stanga menggunakan aura. Mendengar jawaban tersebut, George langsung menggenggam pedangnya. Ia juga memerintahkan kepada Vlad untuk bersembunyi di belakangnya, karena ia mengatakan jika Stanga tidak mengetahui caranya menggunakan aura. Tapi dari perkataan George, Vlad benar-benar tidak memahaminya, karena apa maksud dari perkataannya itu, di mana dari belakang itu, Stanga yang selama ini kita kenal akhirnya memasuki ruang perawatan George. Dan ia langsung menatap George dengan tatapan tajam, serta berkata, "Lama tidak berjumpa." Kembali ke flashback sebelumnya, ketika Stanga yang kita kenal saat ini membersihkan pedangnya, nyatanya ia telah menghadapi seseorang yang merepotkan yang telah melawannya. Dan orang itu, dia akhirnya mati terbunuh, di mana orang yang mati itu adalah Stanga yang asli. Dan pria berambut abu yang tiba di organisasi, ia langsung melihat George dengan tatapan yang familiar, karena George saat ini terlihat sudah berubah. George yang melihat pria itu, ia tentu saja bertanya akan kenapa ia baru datang mencarinya, di mana dirinya menjelaskan jika Kon Gaidar telah meninggal. Meski belum diumumkan secara publik, tapi tidak lama lagi orang-orang akan mengetahuinya.
Karena itulah ia datang ke tempat George untuk bersulang demi kematian Khon Gaidar yang malang. Melihat tingkah laku darinya, George sungguh marah, di mana ia langsung menerjang ke arahnya dengan pedang miliknya. Dan dengan itu jugalah ia mengayunkan pedangnya sekuat tenaga, di mana dari hal itu langsung menghancurkan ruangan. Tapi nyatanya hal itu membuat George, Madam Marcella, dan Vlad cukup terkejut. Karena pria berambut abu, ia berhasil menghindarinya dengan mudah. Serta di sana, Godin, yang merupakan pria berambut abu itu, ia berkata bahwa saat ini Khon baru adalah Tuan Sigmund. Tapi mendengar penjelasan dari Godin, George kembali kesal, di mana ia mengayunkan pedangnya kembali. Namun nyatanya serangan itu dihalau dengan mudahnya. Godin yang merupakan anak buah dari Khon Sigmund, ia berkata kepada George bahwa dirinya mendapatkan perintah pertama untuk membawanya kembali ke ibu kota. Dan George yang mendengar itu, ia sangat kesal akan itu semua, karena Sigmund bukanlah tuannya. Tapi Godin kembali menambahkan, jika Khon, dia tidak berharap agar George kembali dengan patuh. Bahkan ia juga tidak berharap itu terjadi, karena nyatanya pekerjaan Godin saat ini adalah membersihkan George. Dengan semua penjelasan itu, George dan Godin kembali bertarung, di mana mereka saling menebaskan pedangnya. Dan Vlad yang ada di sana, ia langsung melindungi Madam Marcella. Terutama ia mengajaknya untuk segera pergi, karena tempatnya saat ini sangatlah berbahaya. Dengan hal itu, Vlad dan Madam Marcella pergi dari ruangan tersebut, di mana meninggalkan George untuk menghadapi Godin secara langsung. Namun ketika Vlad keluar dari ruangan itu, orang-orang yang ada di bar, mereka bertanya kepadanya, akan ada keributan apa di atas sana. Dan Vlad yang memperhatikan itu, ia langsung memerintahkan mereka untuk segera ke atas, karena George pasti membutuhkan bantuan. Hanya saja ketika itu pula, George terlihat terlempar dengan kuatnya. Di mana George yang terlempar, ia langsung terjatuh dari lantai 2 bangunan bar tersebut. Karena di sana terlihat jika Godin berhasil mengempaskan George dengan mudahnya. Juga ia berkata bahwa tindakan George naif seperti biasanya. Di mana dari hal tersebutlah George yang terjatuh langsung menghantam keras lantai bar terbawah. Dan anggota organisasi, mereka bertanya-tanya akan apa yang sebenarnya terjadi. George yang terjatuh, ia masih berhasil bertahan, di mana dirinya mulai kembali untuk berdiri. Sedangkan Godin, ia hanya menatap tajam ke arahnya dari lantai atas. Namun ketika itu, sebuah belati meluncur dengan cepatnya. Tapi Godin, ia dengan segera langsung menghalaunya, karena nyatanya Vlad langsung melemparkan belati miliknya untuk mengganggu Godin. Melihat tindakan dari Vlad, Godin hanya mengabaikan dirinya, di mana dirinya langsung melompat untuk menuju lantai terbawah. Dan melihat hal tersebut, Vlad memperingatkan George untuk segera menyingkir. Namun terlihat jika George ia berusaha untuk bergerak. Dan beruntungnya, ia berhasil menghindari serangan cepat milik Godin. Melihat kejadian tersebut, Godin hanya menatap George dengan santainya, di mana ia kemudian bertanya akan kenapa George tidak mematuhi perintah di hari itu. George pun menjawab jika dirinya seorang manusia dan takkan mematuhi perintah bajingan seperti itu. Tapi Godin menatapnya dengan tajam jika George masihlah merupakan seorang Knight. Melihat kedinginan dari Godin, George tentu saja geram akan hal itu semua, di mana sekarang dirinya dan anggota organisasi telah bersiap untuk menghadapinya. Namun Godin di sana telah bosan dengan situasi, karena dirinya telah menyeret malam terlalu lama. Dan dengan itu jugalah, ia berkata bahwa dirinya ingin segera beristirahat. Dan Godin, ia pun bersiap dengan pedangnya dan mulai memfokuskan aura terhadap pedangnya itu. Di sisi lain, Vlad, ia dengan segera menuruni lantai bangunan itu, di mana ketika ia melihat aura yang dikeluarkan oleh Godin, ia memohon kepadanya untuk berhenti dan jangan melakukan serangan. Tapi sayang,
itu semua telah terlambat karena di sana Godin dengan cepatnya meluncurkan tebasan, di mana para anggota organisasi mereka hanya terdiam tak berkata. Bahkan George, ia seakan dihentikan oleh waktu itu sendiri karena nyatanya dengan aura yang diperlihatkan, Godin ia langsung menebas habis apapun yang ada di hadapannya, di mana hal tersebut langsung meledakkan sekitarnya. Bahkan itu akhirnya meruntuhkan bangunan bar. Dari serangan Godin, bar sekarang hancur berantakan, dan Vlad yang berada di belakang, ia mulai tersadar dengan keributan tersebut. Tapi ketika ia memperhatikan sekitar, ia sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya, karena di sana anggota organisasi telah tumbang dan mati tak berdaya. Namun ketika itu juga, Vlad cukup terkejut oleh langkah yang mendekatinya, di mana ia melihat jika itu merupakan bayang-bayang dari George. Tapi ketika Vlad memperhatikannya, ia hanya dapat terdiam tak berdaya, karena orang pertama yang mengulurkan tangan kepadanya, orang pertama yang mengakuinya, orang paling kuat dari semua orang yang pernah dirinya temui, cahaya harapan yang menjadi pujaannya, sekarang telah hancur berkeping-keping karena orang baru yang dirinya temui. Dan dengan kejadian itu, Vlad langsung mengambil pedang yang ada di sekitarnya, di mana karena amarahnya, ia melayangkan tebasan terhadap Godin. Tapi Godin yang menghindari tebasan itu, ia cukup terkejut akan kemampuan milik Vlad, karena nyatanya tebasan itu mengandung sword path, di mana ia memuji Vlad karena hal itu cukup mengesankan. Sedangkan Vlad yang termakan amarah, ia mencoba untuk menyerang Godin kembali. Tapi dengan segera, Godin langsung menendangnya, di mana membuat Vlad terhempas begitu jauh. Melihat Vlad yang terhempas, Godin cukup terkejut, karena ia tidak menyangka jika Vlad memutar tubuhnya demi menangkis serangannya itu. Sedangkan Vlad yang terjatuh, ia mendengar kembali suara dari dalam pikirannya, di mana itu mengatakan untuk terus bernafas dan jangan berhenti. Tapi Godin di sana, ia merasa sedikit menyayangkan jika membunuh Vlad. Bahkan meski ia mengetahui jika Vlad mungkin saja akan kembali dengan kekuatan yang lebih membahayakan, namun di sana ia kembali teringat akan George ketika mendidiknya, di mana nyatanya mendidik seseorang yang tidak berdaya merupakan kepuasannya tersendiri. Dengan hal tersebutlah, Godin mendekati Vlad serta berkata bahwa seorang Knight hanya mengambil harga yang pantas, bahwa dirinya akan mengambil George sebagai bayaran bagi keselamatannya, dan tentu saja itu merupakan harga yang pantas dan hak sebagai pemenang. Namun Vlad tentu saja sangat kesal, di mana ia terus mengatakan bahwa dirinya akan membunuh Godin. Sayangnya Godin mengabaikan hal itu, di mana ia berbalik dan berjalan kembali, serta berkata jika dengan kekuatan Vlad saat ini, jangan harap dapat mengajukan keselamatannya dengan mudah. Di mana dengan itulah, Godin pun menghilang dari sana. Sedangkan Vlad, ia mengutuknya dan berniat untuk membunuhnya, karena saat ini dunia miliknya telah dihancurkan. Beberapa saat setelahnya, Vlad ia dibopong oleh Gemina, di mana mereka berencana untuk pergi dari daerah kumuh. Namun di perjalanan, Vlad merasakan rasa sakit di tubuhnya, di mana itu merupakan bekas tendangan kuat yang dilancarkan oleh Godin. Tapi selain itu, ia teringat akan perkataan dari Madame Marcella, karena ketika kehancuran bar, Vlad ia hanya dapat meringkuk dan menyalahkan dirinya sendiri. Dan Madame Marcella ia memarahi Vlad. Ia bertanya apakah Vlad ingin mati dan membusuk di sini. Namun melihat Vlad yang hanya diam saja, Madame Marcella langsung menamparnya, di mana dirinya kembali berkata untuk kembali sadar. Madame Marcella yang melihat Vlad, ia bertanya, apa Vlad mengetahui perbedaan antara kita orang buangan dan mereka yang tinggal di seberang jalan? Karena nyatanya, perbedaannya itu adalah kesempatan. Bahkan jika mereka gagal, mereka selalu bisa menyemangati dirinya sendiri, karena orang seperti mereka bisa melakukannya. Tapi saat ini, dibandingkan dengan kita orang buangan, hasilnya seperti saat ini,
yaitu kegagalan. Dan bagi kita, kegagalan berarti kematian, karena kita terlahir dengan takdir yang seperti itu. Karena hal itulah, Madam Marcella menyemangati Vlad, tentu saja untuk jangan membuang satu-satunya kesempatan yang dirinya dapatkan. Di mana dari perkataan itu, Vlad kembali sadar jika dirinya harus tetap hidup. Dan mereka berdua kemudian mulai kembali berjalan bersama. Tapi ketika itu, Vlad dan Jemina mereka ditemukan oleh bawahan dari Jack, di mana mereka mulai melarikan diri dari kejaran tersebut. Tentu saja, ketika seekor anak burung telah kehilangan sarangnya, tidak peduli seberapa mampunya menghadapi hidup, anak burung itu pasti terpaksa untuk terbang dan menjalaninya. Para anak buah Jack, mereka kehilangan jejak akan Vlad, di mana mereka diperintahkan untuk terus mencarinya bagaimanapun caranya. Bahkan salah satu dari mereka tidak peduli mau bagaimanapun, ia sangat dendam kepada Vlad, terutama ia akan membayar penghinaan yang dirinya terima di hari itu. Dengan hal tersebutlah, pasukan itu kembali mencari dan berpencar, karena mereka percaya jika Vlad takkan pergi menjauh. Di mana nyatanya, Vlad dan Jemina, mereka berdua bersembunyi di suatu rumah di dekat sana. Dan Vlad yang memahami situasi di luar, ia menyadari jika dirinya tak bisa terus berlari seperti itu. Yang mana ia kemudian meminta Jemina untuk tetap bersembunyi dan jangan keluar sampai keadaan pulih. Karena saat ini, Vlad berencana untuk mencari jalan keluar. Mendengar perkataan itu, Jemina tidak setuju. Bahkan ia tidak mau mengikuti sarannya dan lebih baik pergi bersama. Tapi Vlad meyakinkan bahwa Madam Marcella sebelumnya berjanji akan membantunya pergi ke tempat yang tepat, di mana pilihan terbaik adalah pergi ke biara atau pergi ke tempat Harven berada. Namun meski begitu, Jemina tidak ingin berpisah dengan Vlad. Dan Vlad yang melihat Jemina yang keras kepala, ia pun berkata dengan dingin, apa Jemina sangat bodoh, terutama apa sekarang dirinya terlihat bisa melindunginya. Di mana ditampar oleh keadaan itu, Jemina hanya dapat bersedih karena ia tidak ingin pergi dan kehilangan Vlad. Namun ketika mereka berdua mengobrol, terdengar suara yang mengejutkan mereka, di mana nyatanya itu merupakan sang penghuni rumah. Dan Jemina, ia dengan segera mengambil pisau yang ada di dekatnya. Tapi nyatanya, penghuni rumah itu adalah sang penempa yang sebelumnya, dan ia bertanya akan kenapa mereka berdua ada di dalam kediamannya. Jemina yang melihatnya, ia langsung mengancam Patwa tersebut untuk jangan bergerak. Tapi Patwa itu malah balik bertanya dengan tatapan kesal, karena apa yang salah dengannya, terutama kenapa juga memasuki rumah orang lain secara mendadak. Namun melihat tindakan itu, Jemina ia kembali mengancam Patwa tersebut, di mana ia sangat terdesak dan jika Patwa itu bergerak, dirinya akan menusuknya. Ancaman itu tentu saja membuat Patwa tersebut menatapnya dengan serius, tapi ia sekarang memahami situasinya dan meminta Jemina untuk meletakkan pisau. Namun Jemina yang tidak memiliki pilihan lain, ia kembali mengacungkan pisaunya serta mengancam Patwa itu untuk memberikannya memberikan pedang yang digantung di tokonya, karena saat ini seluruh gang sedang tidak aman. Tapi melihat tindakan yang berlebihan dari Jemina, Vlad memerintahkan Jemina untuk meletakkan pisaunya. Hanya saja Jemina keras kepala, di mana ia tetap meminta pedang kepada si Patwa itu. Namun mau bagaimanapun, si Patwa menyadari jika hal tersebut merupakan kepribadian sebenarnya dari mereka yang tinggal di gang belakang. Dan sudah menjadi sifat alami mereka untuk mencuri agar bisa bertahan hidup. Terutama saat ini, si gadis beracun itu pasti mencoba untuk melakukan apapun demi mendapatkan keinginannya. Melihat tindakan itu, Patwa tersebut menatapnya dengan kesal bahwa hal ini sangatlah menjengkelkan. Namun Jemina yang tidak memiliki pilihan lain, ia bersiap untuk mengayunkan pisaunya, di mana terlihat
jika Vlad mencoba untuk menghentikannya, sedangkan Pak Tua itu seakan pasrah dengan takdirnya. Tapi nyatanya, ayunan pisau dari Jemina langsung memotong rambut panjangnya, di mana ia kemudian menangis sambil memberikan rambutnya itu. Dan ia berkata bahwa ia menyadari jika hal itu pasti tidaklah cukup untuk membayar pedangnya. Tapi ia berjanji jika ia akan membayarnya ketika waktunya tiba. Dengan tangisan itu, ia memohon kepada Pak tersebut untuk memberikan pedangnya kepada Vlad. Dan melihat tindakan dari Jemina, Pak tersebut tentu saja sedikit tidak menyangka, di mana ia kemudian bertanya kepada Vlad tentang apakah dirinya akan pergi. Dan Vlad pun dengan yakin menjawab jika ia akan pergi dari sini. Mendengar jawaban itu, Pak tersebut dapat merasakan jika pemuda yang ada di hadapannya berusaha untuk melakukan sesuatu yang menjadi impian miliknya seumur hidup, di mana itu merupakan sesuatu yang tak pernah bisa dirinya lakukan. Tapi pemuda itu, Vlad, ia terus berusaha untuk mengepakkan sayapnya di dunia luas. Dan karena itu jugalah, Pak tersebut pun mengajak mereka berdua untuk mengikutinya. Karena tentu saja, jika Vlad ingin keluar dari daerah kumuh, itu tidak semudah yang dirinya pikirkan. Beberapa saat berlalu, di malam bersalju, terlihat sebuah gerobak yang sedang bergerak. Karena nyatanya, itu merupakan Pak Tua penempa yang sedang mengangkut sampah. Tapi ketika Pak Tua itu berjalan pergi, dia dihalangi oleh beberapa orang, di mana mereka bertanya akan apa yang sedang dilakukannya di tengah malam. Melihat kehadiran sekelompok orang itu, Pak Tua tersebut merasa sedikit disudutkan. Namun salah satu dari mereka bertanya, apa mungkin Pak Tua itu sedang membuang sampah? Tapi kenapa harus malam-malam begini? Mendengar hal itu, Pak Tua tersebut pun dengan kesal berkata bahwa ini semua karena orang-orang gila yang telah membuat kekacauan dan menutup seluruh jalan. Dan jika ini tetap dibiarkan, maka barang-barang miliknya akan terus menumpuk. Dengan perkataan dari Pak Tua itu, si pemuda itu pun berkata kepadanya untuk jangan terlalu emosian. Namun ia penasaran akan siapa yang bersamanya, karena seingat dirinya, Pak Tua itu bekerja sendirian. Melihat jika pemuda itu mulai memperhatikan orang yang menggunakan jubah, Pak Tua itu pun kembali kesal serta berkata bahwa dirinya telah lelah bekerja sendirian. Karena itulah, ia meminta seseorang untuk membantu dengan bayaran roti. Atau jika tidak, kenapa tidak kelompok mereka saja yang membantu mendorongnya? Namun karena si pemuda itu tidak mempercayai Pak Tua itu, ia tetap harus memeriksanya. Karena itulah, ia mengacungkan pedangnya terhadap orang yang menggunakan jubah, di mana ia juga memperingatkan untuk jangan bergerak jika tidak ingin terluka. Dengan ancaman itu, pemuda itu pun langsung merobek jubahnya, di mana di sana terlihat jika ia menatap orang itu dengan sangat serius. Tapi nyatanya yang muncul adalah seseorang dengan wajah yang buruk, di mana ia berkata bahwa sulit sekali untuk mencari makanan. Padahal sebenarnya orang itu adalah Jemina yang sekarang berpura-pura menjadi sebagai seorang laki-laki. Melihat orang itu, pemuda tersebut memberikan izin untuk jalan bagi si Pak Tua. Namun Pak Tua itu bertanya akan siapa yang sedang mereka cari-cari, di mana pemuda itu pun membalas jika dirinya sedang mencari bawahan George yang berambut emas, karena dia merupakan satu-satunya yang menghilang. Dan setelah itu jugalah, Pak Tua itu pun kembali bertanya apakah sekarang dirinya bisa lanjut bergerak. Namun pemuda itu berkata jika kelompoknya harus memeriksa dengan seksama, dan dengan itu jugalah ia memerintahkan salah seorang dari kelompoknya untuk memeriksa gerobak. Karena nyatanya di dalam gerobak tumpukan sampah itu, Vlad sedang bersembunyi di sana. Bahkan mendengar perkataan itu, Jemina dan Pak Tua tentu saja sangat terkejut. Namun seseorang dari mereka mulai mendekati gerobak itu, di mana ia perlu memeriksa gerobaknya. Melihat tindakan darinya, Pak Tua itu sungguh tertekan, karena sepertinya rencana kali ini pasti akan gagal. Sedangkan bagi pria itu, ia dapat langsung mengenali Jemina, di mana ia paham jika kelompok Pak Tua itu pasti bersama dengan Vlad.
Bahkan ia juga berkata kepada mereka untuk jangan membencinya, karena ini semua merupakan pekerjaannya. Dengan hal tersebutlah, ia pun langsung menusukkan tombaknya ke dalam gerobak, di mana Jemina dan Pak Tua tentu saja tak dapat menerima tindakannya. Tapi kemudian pria itu berkata bahwa sepertinya Harven menaruh perahu di sungai, dan sekarang semua orang sedang menuju ke sana, karena mereka mengetahui akan hubungan Harven dan Vlad, di mana ia juga memperingatkan untuk memikirkan tindakannya. Dengan berkata seperti itu, pria itu pun selesai mengecek bawaan Pak Tua tersebut, serta berkata bahwa ini semua merupakan balas budi karena telah menolong adiknya dengan 40 perak. Karena nyatanya, pria itu merupakan kakak dari Ned. Dan Vlad yang melihat tindakan darinya, ia tak bisa berbuat apa-apa selain mengucapkan rasa berterima kasih di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, kelompok Pak Tua itu akhirnya telah tiba di tempat pembuangan daerah kumuh, di mana dirinya hanya dapat mengantar sampai situ saja. Sedangkan Jemina yang bersama Pak Tua itu, ia hanya dapat mengucapkan perpisahan kepada Vlad, karena sekarang dirinya harus melalui jalannya masing-masing. Terutama bagi Vlad, ia dilemparkan ke tempat pembuangan sampah. Tapi meski begitu, ia tidak menyerah akan hidupnya, di mana dirinya harus melalui jalan yang berduri. Bahkan bintang yang anak lelaki itu genggam di kedua tangannya merupakan sesuatu yang sangat berharga, di mana itu merupakan benda yang ditempa oleh pria tua dengan mimpi besarnya, dan juga benda yang dibeli dengan air mata anak perempuan yang mengkhawatirkannya. Malam berlalu, dan Vlad ia mulai perjalanan dengan kesendirian. Namun di sana ia memandangi pedang miliknya, di mana ia bertanya, "Apakah kau bisa mendengarnya?" Dengan perkataan Vlad, suara yang bernaung di dalam kepalanya membalas bahwa ia bisa mendengarnya. Dan melihat jawaban itu, Vlad pun tentu saja memberikan banyak pertanyaan. Hanya saja ketika ia menanyakan akan siapa sebenarnya dia, suara yang bernaung itu menjawab bahwa ia tidak mengetahui akan siapa sebenarnya dirinya. Tapi meski begitu, Vlad merasa jika itu merupakan yang terbaik, di mana dirinya akan membantu suara tersebut. Jadi, si suara itu harus membantu dirinya juga. Dan Vlad berjanji bahwa ia akan membantunya untuk mengembalikan ingatan. Maka dari itu, dia, si suara itu, harus menjadi pedangnya. Di mana Vlad berkata bahwa ia tidak peduli jika perjanjian itu bersama dengan sosok iblis. Terutama yang ia takutkan saat ini adalah dirinya yang merupakan remehan sampah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana dari perjanjian itu, suara itu pun menjawab jika dirinya akan membantu dan memberitahukan Vlad mengenai jalan pedang miliknya. Dan itu semua merupakan langkah awal bagi Vlad dalam menghadapi kenyataan dari hidup. Dan begitulah part kedua telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.